Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu perdana naik kereta api Ranggajati, rangkaian baru Stainless Steel New Generation. Aku saranin buat tonton part sebelumnya terlebih dahulu untuk mengetahui awal perjalanan dan review rangkaiannya. Nah, pada video part kedua kali ini, aku melanjutkan perjalanan sampai stasiun Probolinggo. Melihat untuk pertama kalinya, rangkaian Stainless Steel New Generation hadir kembali di Daup 9 Jember. Dan ini sekarang kita melintas langsung stasiun Lempuyangan. Ada rangkaian kereta api Progo SS New Generation. Kereta makan pakai taksaka dan ini langsirannya. PS31 itu. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sragen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sragen, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Nah, kalau sesuai jadwal di Sragen bakal papasan sesama ke arah Ranggajati nih. Yang saat itu Ranggajati dari Jember masih menggunakan rangkaian lama. Oke guys, di sini kita berpapasan dengan sesama kereta api Ranggajati. Nah, itu dia kita papasan dengan Ranggajati. Khusus tanggal 11 Januari 2026, memang Ranggajati menggunakan dua rangkaian yang berbeda. Jika Ranggajati dari Cirebon sudah menggunakan rangkaian baru Stainless Steel New Generation, sedangkan Ranggajati dari Jember masih rangkaian lama. Untuk Ranggajati yang tadi akan ganti rangkaian baru mulai keesokan harinya keberangkatan dari Cirebon. Oke, pada pukul 14.01 awal 2 menit kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Madiun. Tadi selepas stasiun Jogja aku tidur teman-teman, sekalian istirahat dan bangun-bangun udah sampai di Madiun. Loh, apa itu meneh? Bertambah satu anggota Boim dari Madiun. Oke, aku ke depan dulu ya di Madiun karena berhentinya lumayan lama, sekitar 7 menitan. Dan alhamdulillah biasanya masih awet ya sampai Madiun. Sudah mudun dia kamu? Hubeng. Nah, bisa teman-teman lihat rangkaiannya masih baru, masih fresh. Oke, pada pukul 14.08 tepat waktu. 14.08 berangkat ke stasiun Madiun. Masuk. Ini kursimu. Dan dia masih ini. Ya, enak. Nah, ini dia kecepatan kereta api Ranggajati. Meskipun sudah ganti menggunakan rangkaian terbaru dengan tren Mach F 120 km/jam, namun Ranggajati masih menggunakan jadwal lama dan kecepatan lama, yaitu maksimal 100 km/jam aja. Nah, ini berjalan sekitar 94 sampai 96 km/jam. Mungkin menunggu grafik perjalanan kereta api selanjutnya ya, biar kereta api Ranggajati bisa ganti jadwal dan upgrade kecepatan. Oke, pada pukul 14.42 awal 2 menit kereta api Ranggajati tiba di stasiun Nganjuk. Seperti ini rangkaiannya. Rangkaian yang digunakan adalah rangkaian transit ke-37
Transit ke-37 ini masih benar-benar baru ya, masih kinclong nih. Baru pertama kali digunakan saat ini di Ranggajati, belum pernah dipinjam di kereta api lain. Bisa teman-teman lihat masih kinclong tuh, masih berwarna hitam pekat, gak kotor. Begitu pula boginya. Nah, masih bersih guys. Karena memang rangkaian ini baru keluar dari Inka sekitar semingguan yang lalu dan kirim ke Cirebon itu baru 2 hari lalu. Langsung dipakai Ranggajati. Kereta api Ranggajati seharusnya udah bisa ganti rangkaian baru bulan September 2025. Pada awalnya direncanakan Ranggajati akan menggunakan transit ke-27 dan transit 31. Namun ada sedikit perubahan, yaitu rangkaian tersebut digunakan oleh kereta api Gumarang. Nah setelah itu pada akhirnya kereta api Ranggajati mendapatkan jatah transit 31 dan transit 35. Dan itu selesai pada bulan Desember 2025. Harusnya bulan Desember udah bisa ganti, tapi karena PHP lagi tidak jadi ganti bulan Desember 2025 karena rangkaian tersebut digunakan kereta api Lodaya tambahan. Lagi-lagi dapat 6. Dan setelah masa Nataru selesai, kereta api tambahan selesai, akhirnya rangkaian tersebut bisa digunakan Ranggajati. Tapi sekarang di Cirebon tiba-tiba mendapatkan 3 transit ya. Transit 31, 35 dan 37. Nah, ini yang transit 37 yang baru, guys. Pada jam 14.46, kereta api Ranggajati diberangkatkan kembali dari stasiun Nganjuk. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kertosono. Oke, pada pukul 15.04 awal 1 menit kereta api Ranggajati tiba di stasiun Kertosono dan di sini bertemu dengan kereta api Jayakarta. Kereta api Jayakarta dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan Pasar Senen merupakan rangkaian panjang ya. Susunan rangkaian 13 premium, 1 kereta makan, 1 pembangkit, total 15 kereta. Kelas premium masih ada kursi hadap mundur ya, sedangkan yang ekonomi new generation udah hadap maju semua. Nah ini premium 13 terakhir. Di stasiun Kertosono juga terdapat percabangan ya, atau perpecahan jalur. Jalur yang berbelok ke kanan itu ke arah Kediri, Blitar, Malang. Sedangkan jalur yang belok ke kiri itu ke arah Mojokerto dan Surabaya. Kereta api Ranggajati nantinya akan mengambil jalur kiri ke arah Surabaya. Dan ini sisi sebelah kanan rangkaian Ranggajati. Di sana terdapat subdipo lokomotif Kertosono. Terdapat lokomotif Posko nih. Nomornya adalah CC039818 atau nomor lamanya 0330 di Penduk Madiun. Seperti ini. Stasiun Kertosono udah peron panjang dan peron tinggi ya, sejajar dengan pintu kereta. Mantep cuy. Kecuali jalur 4. Jalur 4 masih peron rendah dan cuma separuh aja, gak full. Jalur 4 ini biasanya digunakan kereta api lokal ya, macam Doho, Penataran gitu. Wih, hanting-hanting. Station. Please prepare yourself and check your pockets. For your own safety, it is forbidden to open the train store, regular train.
at Surabaya. Oh, iki. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, pada pukul 16.26 awal 1 menit kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Di sini Ranggajati bertemu dengan kereta api Sancaka dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan Yogyakarta yang akan berangkat sebentar lagi, kayaknya jam 16.35 kalau tidak salah. Kereta api Ranggajati berhenti di sini lumayan lama, sekitar 30 menit karena terjadi perpindahan posisi lokomotif. Yang sebelumnya posisi lokomotif ada di dekat kelas ekonomi. Nah, sebentar lagi akan diputar ke ujung belakang di sebelah kelas eksekutif karena untuk melanjutkan perjalanan ke arah Jember. Untuk keberangkatan kereta api Ranggajati dari Surabaya Gubeng masih jam 16.58, teman-teman. 30 menit di sini. Oke, itu dia lokomotif kereta api Ranggajati udah dilepas dan masuk di jalur 4. Jadi dari Surabaya Gubeng ke Jember nantinya nggak ada hiasannya ya, alias polosan. Karena posisi lokomotif hanya dipindah, tidak diputar. Oke, mari kita lihat hiasannya. Alhamdulillah masih awet. Bunga masih awet beserta banner yang ada di bawah. Stamp formasi kereta api Ranggajati ini membawa 4 eksekutif dan 5 ekonomi, 1 kereta makan, 1 pembangkit. Berbeda di rangkaian sebelumnya. Rangkaian sebelumnya itu yang lebih banyak eksekutif bawa 5, sedangkan ekonomi 4. Tetapi sekarang jumlahnya dibalik, lebih banyak ekonominya. Oke, tepat pada pukul 16.35 kereta api Sancaka diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Sancaka ini memiliki jadwal perjalanan tektok atau putar balik. Dalam seharinya terdapat 4 kali perjalanan pulang pergi. Gokil. Oke, selanjutnya setelah Sancaka berangkat, lokomotif kereta api Ranggajati lanjut dilangsir menuju sisi sebelah selatan. Nah, nantinya lokomotif akan digandengkan ke kereta pembangkit ini yang bersebelahan dengan kelas eksekutif. Dan ini kayaknya Argo Semeru dulu yang masuk deh. Oh ya bener, Argo Semeru dari stasiun Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Wah, berarti kita dari tadi dibuntuti Argo Semeru ya. Dan ini infonya memakai lokomotif CC06 1610. Lokomotif dari Sumatera, asli Sumatera ini. Karena lokomotif ini menjadi satu-satunya CC06 angkatan 2016 di Jawa. CC06 1610 tipe Indonesia Topo bekas Jipo Kertapati. Nomor lamanya adalah CC06 149. Wih, nomornya gede kan, 149. Karena memang lokomotif CC06 itu jumlahnya ada 150 guys, dan itu 149. Gokil juga, ada di Jawa sendiri, dikala saudara kakak adiknya di Sumatera. Argo Semeru, nah ini kelas eksekutif stainless new generation dan switch class kompartemen. Kapan ya? When ya? Nah ini ya. Oke, itu dia langsiran lokomotif kereta api Ranggajati. Memakai hiasan ya. Persiapan gandeng ke rangkaian di jalur 5.
Dalam program layanan jasa kereta api, setelah masuk dari penyewaan ruang atas dari stasiun menjalankan Surabaya Global Station. This is the location of the introduction of traffic is freedom. Thank you for your attention. This is Shakti dari Indonesia. See you on your next destination. Nah, ini proses gandengnya, mari kita lihat. Oke, ini dia lokomotif kereta api Ranggajati dari Surabaya Gubeng ke Jember. Posisi hiasan berada di sambungan ya, bukan lagi di depan rangkaian. Lokomotif sudah gandeng ke rangkaian dan sekarang masih proses press rem atau percobaan rem. Sekarang masih jam 16.48, untuk keberangkatan masih kurang 10 menit lagi, yaitu dijadwalkan berangkat jam 16.58. Oke, jalur 2 masuk kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap. Masuk Gubeng Lama guys, unik. Dan di sini juga sampai ada petugas yang mengibarkan bendera warna merah, yang artinya menyuruh untuk masinis berhenti di posisi ini. Kita bisa lihat ya. Unik nih guys. Pas. Anggapannya batas berhenti lok ya. Karena kan jarang-jarang nih, nggak normal kereta api sekelas Wijaya Kusuma berhenti di Gubeng Lama. Gubeng Lama itu biasanya digunakan oleh kereta api lokal macam Penataran Doho ataupun komuter lain Supas yang rangkaiannya nggak terlalu jauh. Oke, ini lokomotif mulai dilepas dari rangkaian karena kereta api Wijaya Kusuma ini sama seperti Ranggajati ya, mengalami proses putar posisi lokomotif untuk melanjutkan perjalanan ke arah Yogyakarta Cilacap. Oke, sekarang jam 16.56. Kurang 2 menit lagi Ranggajati berangkat. Mari kita masuk ya. Dan karena di sini terjadi putar arah, maka di dalamnya semua kursinya ini sudah diputar menyesuaikan arah jalan kereta. Nah, semua kursinya udah diputar menghadap ke depan semua. Nah, kursi ini diputar oleh petugas teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu repot-repot. Udah ada petugasnya yang memutar kursinya di Surabaya Gubeng. Oke, pada pukul 16.59 terlambat 1 menit kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng mengarah ke Bangil, Probolinggo, Jember. Dan ini untuk pertama kalinya rangkaian Stainless Steel Generation ke Daup 9 Jember. Nah, mari kita lihat di PJ8 banyak yang hunting nih. Salah satunya Boim. Nah, Boim turun SBY, turun Gubeng. Mas Riyad. Oke, kereta api Ranggajati sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Akhirnya comeback, ada lagi kereta rangkaian Stainless Steel Generation ke Daup 9 Jember. Terakhir kali kereta api yang menggunakan Stainless Steel Generation di jalur tersebut adalah kereta api Logawa sebelum di-downgrade pada bulan Februari 2025. Akhirnya setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya Ranggajati berganti rangkaian terbaru Stainless Steel Generation. Ya, semoga saja Ranggajati ini tidak mengikuti jejak Logawa ya. Kalau Logawa itu kan setelah ganti rangkaian diperpanjang ke Banyuwangi, dan ternyata rangkaian baru tersebut nggak bisa lewat terowongan untuk menuju Banyuwangi. Makanya di-downgrade kan menjadi Stainless Steel generasi pertama. Ya, semoga saja Ranggajati ini rutenya masih tetap Jember-Jember aja, nggak diperpanjang ke Ketapang. Saat ini kereta api Ranggajati melintas langsung stasiun Wonokromo. Di sebelah ini ada rangkaian, ada kereta api komuter lain Supas dari Pasuruan tujuan akhir Surabaya Kota. Dan di sini juga terdapat percabangan atau perpecahan jalur. Jika jalur belok ke arah kanan
itu akan kembali ke Yogyakarta Purwokerto. Sedangkan kereta api Ranggajati sekarang mengambil jalur kiri ke arah Bangil, Probolinggo, dan Jember. Nah, ini dia percabangannya, mulai mengambil jalur kiri. Sidoarjo, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 17.23 tepat waktu kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Sidoarjo. Di sini kita bertemu dengan kereta api Jenggala dari stasiun Sidoarjo tujuan akhir Indro menggunakan rangkaian ekonomi ditarik lokomotif CC206. Lokalan di sini kalau nggak ditarik KRD mesti ditarik lokomotif CC206, teman-teman. Gokil juga, mantep cuy. Berhenti di sini cuma 2 menit dan akan berangkat lagi jam 17.25. Harusnya berangkat nih. Sinyal udah ngangkat. Iya tahu. Enggak. Oke, pada pukul 17.47 tepat waktu kereta api Ranggajati tiba di stasiun Bangil. Di sini bertemu dengan kereta api Doho dari Surabaya Kota, Kertosono, Blitar, Malang, Surabaya. Ditarik lokomotif CC01 7701. Seperti ini stasiun Bangil. Kereta api Ranggajati masuk di jalur 2 dan berhenti di sini 4 menit, akan berangkat lagi 17.51. Oke, ternyata yang diberangkatkan dulu adalah kereta api Doho ya. Baru aja klakson. Pak. Oke, jam 17.52 terlambat 1 menit kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Bangil. Dan yang ada di jalur berapa itu? Ada KA BPM Pertamina dari Benteng tujuan Malang Kota Lama, dan ada juga rangkaian KA angkutan Batu Gerica. Nah, setelah stasiun Bangil, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Pasuruan. Di antara stasiun Bangil dan stasiun Pasuruan terdapat perbatasan wilayah daerah operasi, yaitu perbatasan Daop 8 Surabaya dan Daop 9 Jember.
Mari kita lihat ya. Sebentar lagi kita memasuki wilayah Daup 9 Jember, yang artinya akhirnya untuk pertama kalinya rangkaian Stainless New Generation ke Daup 9 lagi. Nah, di stasiun Bangil juga terdapat percabangan atau perpecahan jalur. Jalur yang berbelok ke kanan itu ke arah Malang, belok ke kiri ke arah Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Nah, ini Ranggajati mengambil jalur kiri. Dan di sini ada perbatasan Daup 8 dan Daup 9. Kita lihat ya. Nah, selamat jalan Daup 8 dan selamat datang Daup 9. Nah, itu perbatasannya ada di sana. Dan yang artinya sekarang kereta api rangkaian Stainless New Generation hadir kembali di wilayah Daup 9, lintas Probolinggo, Jember. Akhirnya, terakhir kali kereta api dengan rangkaian ini bulan Februari 2025. Dan akhirnya sekarang resmi hadir kembali di kereta api Ranggajati. Akhirnya guys, setelah sekian lama, padahal di wilayah lain Daup 1 sampai Daup 8 itu udah banyak banget rangkaian baru Stainless New Generation. Tapi Daup 9 baru sekarang ini, itu pun masih kereta api Ranggajati saja. Oke, pada pukul 18.10 terlambat 1 menit, kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Pasuruan. Di sini kita bersilang dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember tujuan Gambir. Pandalungan menggunakan kelas eksekutif stainless generasi pertama dan kereta wisata priority. Untuk eksekutifnya ini menggunakan livery tematik ya, tema Natal Tahun Baru 2026 dengan animasi ini namanya Arlo dan Mayonnaise dan lain sebagainya. Entah ini kartun apa ini ya. Dan ini dia kereta api Ranggajati berhenti stasiun Pasuruan di wilayah Daup 9. Akhirnya guys, rangkaian baru Stainless New Generation hadir kembali di Daup 9. Sah. Oke, kereta api Ranggajati berangkat dan ini Pandalungan juga ikut berangkat. Berangkatnya bareng guys. Berhenti di sini cuma sebentar ya, 2 menit sampai 3 menit aja. Oke, baru saja kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Probolinggo tujuanku. Perjalanan dari Pasuruan ke Probolinggo itu ditempuh selama 30 menit. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, pada pukul 18.44 awal 2 menit kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Probolinggo tujuanku. Aku turun di sini ya. Ini bisa teman-teman lihat akhirnya Probolinggo kelewatan rangkaian baru lagi Stainless New Generation. Oke, aku turun di sini, sedangkan ini Mas Dimas lanjut full trip sampai Jember ya. Sampai tuntas. Ngawali loko. Mengawal ini juga. Oh ya, ini rangkaian juga. Mengawal rangkaian juga sampai tuntas. Yo. Oke. Terima kasih sudah join. Terima kasih Mas Kisan, terima kasih sudah join. Yo. Hati-hati sampai jumpa Hati-hati. lagi di berikutnya. Yo. Oke, ini dia kereta api Ranggajati persiapan berangkat dari stasiun Probolinggo. Berangkat tepat jam 18.51.
Dan oke, kereta api Ranggajati udah diberangkatkan dari stasiun Probolinggo menuju tujuan akhir stasiun Jember. Dan itu tadi perjalanannya naik kereta api Ranggajati perdana menggunakan rangkaian baru Stainless New Generation. Akhirnya ya, penumpang Daop 9 Jember bisa merasakan apa yang dirasakan penumpang di Daop lain di kereta terbaru Stainless New Generation. Dikala Daop lain udah banyak banget kereta yang pakai rangkaian baru, sedangkan di Daop 9 wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi ini baru sekarang. Dulu sempat ada di Logawa tapi udah downgrade lagi ya Logawa ya. Dan untuk rangkaiannya nyaman banget, canggih dan tentunya modern karena pintunya semua sudah otomatis. Dan oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.